Dunia sedang berubah, dan kita perlu belajar bagaimana cara untuk berubah dengannya. Krisis keuangan adalah peristiwa penting yang telah mengubah cara banyak dari kita berpikir tentang uang dan investasi. Hal ini telah menyebabkan orang menjadi lebih berhati-hati dengan keuangan mereka. Situasi ini telah memberi kita kesempatan untuk mempelajari apa yang harus kita hindari di masa depan. Dalam video hari ini, saya akan berbicara tentang berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk membangun kekayaan pribadi selama krisis keuangan ini. Saya akan berbagi dengan Anda 3 saham yang berpotensi undervalue yang harus Anda awasi untuk dapat mengambil keuntungan dari pasar saham. Terus perhatikan di akhir video ini, Anda akan mengetahui metode yang tepat untuk diterapkan untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan dengan 5 langkah yang akan saya bagikan ini. Mari kita mulai. Krisis keuangan adalah penurunan ekonomi yang menyebabkan ketidakpastian yang besar di pasar dan mengarah ke resesi ekonomi global. Tahun 2008 merupakan salah satu krisis terburuk dalam sejarah yang menyebabkan penurunan harga saham yang signifikan secara global. Efek dari peristiwa ini dirasakan selama bertahun-tahun. Setelahnya, karena harga saham terus menurun atau stagnan hingga tahun 2012, ketika harga saham mulai meningkat kembali. Apa saja tanda-tanda peringatan dini dari penurunan ekonomi? Tanda kedua dari penurunan ekonomi adalah penurunan investasi bisnis. Hal ini dapat dilihat di sektor retail ketika penjualan menurun dan penutupan toko meningkat. Tanda ketiga dari penurunan ekonomi adalah penurunan investasi bisnis. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan berhenti berinvestasi pada peralatan baru atau karyawan baru, atau mereka mulai mengurangi investasi. Tanda keempat dari penurunan ekonomi adalah penurunan pembangunan rumah. Pasar perumahan seringkali menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda kelemahan karena biasanya memiliki lebih banyak volatilitas daripada sektor lain dan mulai melambat sebelum sektor lain melakukannya. Apakah salah satu dari tanda-tanda ini terdengar akrab pada titik ini? Dalam video Anda mungkin bertanya-tanya, apa cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri dari kehancuran keuangan yang akan datang? Selalu merupakan ide yang baik untuk menjaga keuangan Anda sesuai dengan ekonom. Jika Anda berjuang untuk mempertahankan keuangan Anda setelah krisis keuangan, pastikan untuk mengikuti 5 langkah ini. Jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini dan berlangganan saluran jadi saya tahu, langkah pertama untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah membuat rencana. Orang terus membuat kesalahan ini yang membunuh pendapatan mereka tanpa rencana. Banyak orang membuat kesalahan dengan keuangan pribadi mereka. Krisis keuangan adalah masa ketidakpastian dan ketakutan. Karena itu, membuat rencana adalah untuk mengetahui jenis krisis keuangan yang Anda hadapi. Apakah itu resesi ekonomi atau mungkin krisis perumahan? Jika Anda mengetahui jenis krisis keuangan yang Anda hadapi, maka Anda dapat menemukan solusi terbaik untuk situasi Anda. Alasan lain untuk membuat rencana keuangan adalah untuk mengetahui berapa banyak uang yang Anda butuhkan. Apakah Anda membutuhkan $1.000 atau $10.000? Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk ditabung, maka saatnya untuk mulai mengurangi pengeluaran dan mulai menabung sampai rekening tabungan Anda mencapai jumlah yang cukup untuk kebutuhan Anda selama resesi ekonomi. Maka inilah saatnya untuk mulai mengurangi pengeluaran Anda dan mulai menabung lebih banyak uang hingga rekening tabungan Anda mencapai jumlah yang akan cukup untuk kebutuhan Anda selama resesi ekonomi. Beralih ke langkah berikutnya tentang bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah membangun dana darurat Anda. Kita semua tahu bahwa hidup tidak dapat diprediksi. Cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan adalah dengan memiliki jaring pengaman saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah mengapa penting untuk membangun dana darurat agar Anda dapat dengan cepat menangani keadaan darurat dan menjaga kestabilan keuangan Anda. Dana darurat harus disimpan di rekening terpisah agar dapat dengan mudah diakses saat dibutuhkan. Dana darurat harus dibangun dari waktu ke waktu dengan tujuan memiliki setidaknya 3 hingga 6 bulan biaya hidup yang ditabung setiap saat. Ada banyak alasan berbeda mengapa kita perlu mengakses dana darurat, dari perbaikan mobil hingga bencana medis atau bahkan bencana alam. Langkah selanjutnya yang saya miliki untuk Anda dalam hal bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan ini adalah mengamankan nilai masa depan rumah Anda. Sekarang kita akan membahas beberapa cara untuk mengamankan nilai masa depan rumah Anda. Jika Anda berencana untuk menjual rumah Anda, maka ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya lebih menarik terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah, jika Anda berencana untuk menjual rumah Anda,
maka ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya lebih menarik. Properti membutuhkan perbaikan. Perlu diperbaiki sebelum mendaftarkannya untuk dijual. Ini akan membantu rumah terjual lebih cepat dan dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, saat mendaftarkan properti dengan agen real estate, mereka harus mengetahui fitur atau fasilitas khusus yang mungkin tidak langsung terlihat dari pencarian online atau inspeksi langsung. Ini mungkin termasuk kolam renang di tanah atau lapangan tenis. Terakhir, pembeli seringkali memiliki ide tentang apa yang mereka inginkan sebelum melihat daftar terakhir. Pembeli seringkali memiliki gambaran tentang apa yang mereka inginkan sebelum melihat daftar terakhir. Pembeli seringkali memiliki gambaran tentang apa yang mereka inginkan di rumah berikutnya, bahkan sebelum mereka mulai melihat-lihat daftar, dan ini termasuk preferensi lokasi serta preferensi ukuran dan gaya. Jika rumah Anda tidak sesuai dengan kriteria ini, tetapi masih dihargai secara kompetitif dengan rumah lain di daerah tersebut, maka Anda mungkin akan mengalami kesulitan untuk menjualnya. Sebelum beralih ke topik berikutnya, ada tautan dalam deskripsi di bawah ini dengan video di mana saya membahas lebih dalam tentang cara bersiap untuk yang terburuk. Pastikan untuk menontonnya. Sekarang dengan itu keluar dari jalan, mari kita beralih ke subjek berikutnya. Langkah selanjutnya untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah membuat anggaran untuk diri Anda sendiri dan menaatinya. Tidak mungkin untuk memprediksi goyangan yang terjadi besok, sehingga setiap orang harus berusaha untuk memastikan masa depan yang aman. Penganggaran mungkin tidak populer, tetapi ini adalah fondasi untuk kebiasaan menabung yang sukses. Meskipun membutuhkan kerja ekstra pada awalnya, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri nanti ketika Anda menuai hasil dari mengambil langkah-langkah menuju keamanan finansial. Ini juga merupakan alat yang hebat untuk menjaga kesehatan finansial karena menunjukkan indikator penting seperti tingkat pendapatan yang Anda miliki dan apakah itu cukup untuk menutupi pengeluaran, hutang yang harus diselesaikan, atau apakah ada cukup uang untuk membayar tagihan di antara yang lainnya. Langkah pertama dalam membuat anggaran adalah memutuskan jumlah uang yang ingin Anda tabung setiap bulan. Setelah memutuskan untuk mencapai penghematan bulanan yang diinginkan, penting untuk memutuskan berapa banyak uang yang ingin Anda belanjakan untuk kategori tertentu seperti makanan, transportasi, hiburan, dan pakaian. Penting juga untuk memperhitungkan satu, jika Anda sampai pada titik ini di video, saya ingin Anda berkomentar untuk menghemat uang. Saya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang melakukan ini sekarang. Beralih ke langkah saya berikutnya untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah berinvestasi. Jika Anda tidak tahu cara berinvestasi, Anda harus belajar. Meskipun sebagian besar dari kita lebih suka tidak, penting untuk tetap berpendidikan tentang masalah keuangan. Jika berinvestasi adalah sesuatu yang Anda pertimbangkan, adalah bijaksana untuk mencari bantuan dari seorang profesional dan mengajukan pertanyaan sebanyak yang diperlukan untuk memastikan semua keraguan Anda diatasi. Namun itu tidak berarti bahwa tanggung jawab akhir terletak pada penasihat yang harus Anda jaga. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menandatangani sesuatu yang tidak Anda pahami. Penting untuk tetap mengikuti perkembangan investasi Anda dan tetap berhubungan dengan personil keuangan yang mengawasinya. Dengan cara ini, Anda akan dapat melacak kinerja investasi Anda. Disarankan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran seimbang. Meskipun peluang investasi terlihat menarik, kehati-hatian harus tetap diambil untuk melindungi dari potensi risiko. Sangat menggoda untuk melompat pada peluang investasi, tetapi yang terbaik adalah mengambil langkah mundur dan mengatur keuangan Anda terlebih dahulu. Ini termasuk hal-hal seperti menyingkirkan utang, membersihkan kredit, dan menganggarkan secara efisien sebelum Anda. Mari kita bahas tentang bagaimana membangun kekayaan pribadi selama krisis keuangan. Kekayaan pribadi adalah bagian penting dalam hidup kita yang kita gunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga kita. Kekayaan pribadi tidak hanya berarti uang, tetapi juga mencakup hal-hal seperti rumah, mobil, dan barang berharga lainnya yang Anda miliki atau miliki. Strategi yang dapat digunakan orang untuk membangun kekayaan pribadi mereka dalam krisis keuangan. Salah satu strategi yang paling umum adalah membeli saham perusahaan yang dinilai terlalu rendah. Strategi lain adalah berinvestasi di real estate dan aset lain yang tidak mudah berubah seperti saham sekarang. Jika Anda seorang pemula, Anda pasti ingin mengetahui perbedaan antara perdagangan saham dan investasi saham. Ada dua cara untuk menghasilkan uang di pasar saham: korslet atau perdagangan saham. Shorting berarti Anda membeli saham perusahaan
dan kemudian menjualnya dengan tujuan untuk mendapat untung ketika harga saham jatuh. Perdagangan saham hanya membeli saham sambil berharap nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu. Perdagangan bisa lebih tidak menegangkan dan lebih sederhana daripada korslet, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Korslet berisiko karena tidak dijamin menghasilkan uang bagi Anda. Misalnya jika harga naik 10 dalam satu hari, Anda bisa kehilangan uang yang Anda investasikan dalam satu hari. Hari Anda bisa kehilangan semua yang Anda investasikan dalam satu hari. Hari Anda bisa kehilangan semua yang Anda investasikan dalam jangka pendek. Namun shorting juga bisa menguntungkan bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan dan dapat menggunakan fungsi stop loss untuk membatasi kerugian mereka jika terjadi fluktuasi harga yang cepat. Atau berita buruk, jika Anda berpikir untuk berinvestasi di saham, kuncinya adalah menemukan investasi yang berpotensi mengungguli. Pasar-pasar saham adalah tempat yang mudah berubah. Pasar bisa naik satu hari dan turun berikutnya. Berinvestasi di saham undervalued adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham dengan pengetahuan dan penelitian yang tepat. Ketiga saham ini berpotensi mengungguli dan memberikan keuntungan yang luar biasa selama krisis keuangan saham. Undervalued pertama dalam daftar ini adalah saham Walt Disney Company. Sejak tahun lalu Walt Disney Company telah mengalami penurunan harga saham yang sangat tajam menurut S&P Global Market Intelligence. Penurunan tajam ini menimbulkan pertanyaan, mengapa nilai pasar raksasa hiburan ini anjlok begitu signifikan tahun lalu? Apakah mereka dapat pulih dari penurunan yang mengejutkan ini? Disney mulai mengalami penurunan kinerja bisnisnya. Pada hari Netflix melaporkan hasil kuartal keempat yang lebih lemah dari yang diharapkan, serta potensi penurunan basis pelanggannya di kemudian hari. Tahun investor memiliki kekhawatiran tentang seluruh industri media streaming. Hal ini menyebabkan harga saham Disney turun drastis. Saham Walt Disney Company saat ini undervalued dan telah ditemukan sebagai investasi jangka panjang yang adil. Saham undervalued kedua dalam daftar ini adalah saham Bank of America BSC. Perusahaan Bank of America adalah bank investasi multinasional dan perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Amerika Serikat. Bank ini melayani individu, usaha kecil dan perusahaan besar dengan berbagai produk dan layanan keuangan termasuk rekening giro dan tabungan, kartu kredit, dan hipotek. Produk investasi dan bisnis lending juga menyediakan asuransi manajemen kekayaan dan layanan manajemen aset. Tahun lalu Bank of America Corporation mengungkapkan pendapatan kuartalannya yang mencapai 81 sen per saham dengan pendapatan 30,4 miliar dolar, lebih tinggi dari yang diharapkan sekitar estimasi analis 79 sen per saham dan pendapatan 23,5 miliar dolar. Selain itu, Bank of America melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 26,4% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, saham Bank of America BSC telah banyak mengalami penurunan dibandingkan dengan awal tahun. Harga saham BSC terus mengalami penurunan menurut para ahli. Ini adalah saham undervalued untuk daftar pantauan Anda. Saham undervalued ketiga dalam daftar ini adalah Scalar ZS. Saham Scalar ZS Incorporated ZS. Harus diingat perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menawarkan solusi keamanan dan kinerja jaringan berbasis cloud. Scalar menyediakan berbagai layanan untuk membantu bisnis mempertahankan jaringan yang aman dan melindungi karyawan mereka dari berbagai serangan cyber seperti upaya phishing, malware, dan situs web yang tidak aman lainnya. Baru-baru ini Scalar merilis laporan kinerja keuangan kuartal pertama mereka yang melebihi ekspektasi. Laba per saham dilaporkan sebesar 30 sen dan pendapatan sebesar 5 juta dolar untuk kuartal pertama tahun ini. Ini dibandingkan dengan perkiraan konsensus Wall Street untuk kuartal tersebut, yaitu pendapatan 26 sen per saham dan perkiraan pendapatan 344 juta dolar. Angka-angka pendapatan ini mewakili peningkatan 54,2% dalam pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejak awal tahun saham Scalar telah mengalami penurunan. Di sini adalah saham undervalued lain untuk Anda simpan di daftar pantauan Anda sekarang. Perlu diingat bahwa setiap kali seseorang di dunia keuangan menggunakan kata-kata seperti overvalued atau undervalued, apa yang sebenarnya mereka maksudkan adalah bahwa mereka berpikir harga sekuritas terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saya ingin mengatakan sesuatu yang menurut saya sudah jelas. Saya bukan penasihat keuangan atau ahli ekonomi. Saya sarankan sebelum Anda mulai bermain dengan uang Anda di pasar saham,
mintalah nasihat dari seorang profesional uang Anda di pasar saham mencari nasihat dari seorang profesional uang Anda di pasar saham mencari nasihat dari seorang profesional ketika datang untuk membangun kekayaan pribadi dalam krisis keuangan ini menggunakan pasar saham. Penting untuk mengetahui bagaimana menganalisis pasar, bagaimana waktu dapat mempengaruhi keputusan Anda dan apa yang mungkin ingin Anda pertimbangkan ketika berinvestasi untuk membantu membuat proses ini jauh lebih mudah dan membuat perdagangan saham tidak terlalu membingungkan. Anda memerlukan layanan broker online. Broker online adalah perusahaan yang menyediakan akses ke pasar saham bagi investor, mulai dari memulai dengan saham hingga membeli dan menjual saham perusahaan melalui browser internet. Memilih broker online yang tepat adalah salah satu keputusan paling menantang yang akan Anda buat sebagai investor. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan salah satu broker online terbaik, eToro.com. Platform eToro intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Saya pribadi menggunakan eToro.com. Ada tautan untuk mendaftar dalam deskripsi di bawah ini. Dengan itu dikatakan penting untuk mengetahui bahwa ada 3 faktor utama lainnya kunci untuk bertahan dan berkembang dalam krisis ekonomi ini. 1. Bersiaplah untuk yang terburuk. Sebelum itu terjadi. 2. Cari pekerjaan baru atau mulai bisnis baru. 3. Simpan uang sebanyak mungkin. Sejauh ini, saya telah berbagi tips yang berbeda untuk bertahan hidup dan berkembang dalam krisis keuangan. Semoga 5 ini langkah-langkah melayani Anda sebagai panduan. Saya juga menyebutkan 3 saham undervalued yang harus Anda awasi, dan jika Anda ingin tahu tentang ide bisnis yang menghasilkan banyak uang untuk membantu situasi ekonomi Anda selama resesi, saya sarankan Anda menonton video ini selanjutnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal yang ingin tahu apa yang terjadi di dunia ekonomi seperti dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.